Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pagi ini, 1 Oktober, pemerintah Kabupaten Magetan di lapangan Socomendo menggelar kegiatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI, upacara diikuti oleh seluruh camat, OPD, Forkompinda, sekolah yang ditunjuk perangkat desa se-Kecamatan Bendo. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022. Semoga kita mampu menjadi warga negara yang bisa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangkit bergerak bersama Pancasila. Bupati Suprawoto mengatakan kita tahu bahwa sejarah mencatat dengan jernih bagaimana komunisme masuk di Indonesia. Ideologi dirongrong keberadaan dari negara Republik Indonesia. Peristiwa 48 ketika umur Republik ini masih seumur jagung baru 3 tahun, 48 sudah ada peristiwa PKI ingin mendirikan negara sendiri yang dipimpin oleh Wungso, kemudian Perdana Menterinya Amir Syarifuddin proklamirkan di Kauman. Kita beruntung punya pemimpin yang berkarakter, mempersatukan bangsa yang berjuang, mengorbankan nyawa, kenikmatannya untuk kemerdekaan negeri yang kita cintai. 48 mencatat pada kita walaupun kemudian sebetulnya Wungso itu temannya Bung Karno sendiri, teman seperguruan. Jadi Cokroaminoto punya murid 3 antara Bung Karno, Wungso, Kartosuwiryo. 3 murid itu ideologinya setelah keluar sendiri-sendiri. Bung Karno nasionalis, kemudian Wungso komunis, terus kemudian Kartosuwiryo ekstrim. Oleh sebab itulah harus menjadi catatan bahwa ideologi itu bisa masuk di mana saja. Kemudian peristiwa 65 ini membuktikan bahwa ideologi ini tidak pada tempatnya. Karena kita yakini kita ini adalah negeri yang luar biasa yang terdiri dari berbagai pulau suku bangsa kemudian disatukan oleh ideologi. Jadi ideologi itu mempersatukan kita dan itu menjadi catatan sejarah yang patut kita jadi introspeksi. Jangan sampai peristiwa itu terulang lagi, tidak perlu 3 kali. Kita sudah 2 kali, 48 dan 65. Anak-anak milenial ya, kita tahu bahwa sejarah mencatat ya dengan jernih bagaimana komunisme masuk di Indonesia. Ya, jadi ideologi ini merongrong keberadaan dari negara Republik Indonesia. Peristiwa 48 ketika umur Republik ini seumur jagung ya, baru 3 tahun ya, 48 sudah ada peristiwa PKI mendirikan negara sendiri yang dipimpin oleh Wungso, kemudian Perdana Menterinya Amir Syarifuddin dan diproklamirkan di Kauman. Ya. Kita beruntung ya punya pemimpin yang berkarakter mempersatukan bangsa, ya, yang berjuang mengorbankan nyawa, ya, kenikmatannya ya, untuk apa? Untuk kemerdekaan negeri yang kita cintai. Ya, 48 mencatat pada kita. Walaupun kemudian sebetulnya Wungso itu sebenarnya temannya Bung Karno sendiri, teman seperguruan. Jadi Cokroaminoto itu kan punya murid 3, Bung Karno, ya, Wungso, sama Kartosuwiryo. Ya, jadi tiga murid itu ideologinya setelah keluar dewe-dewe gitu ya. Bung Karno nasionalis, ya. Kemudian Wungso komunis, ya. Terus kemudian yang Kartosuwiryo ekstrem kanan, ya. Nah, oleh sebab itulah ini harus menjadi catatan bahwa ideologi itu bisa masuk di mana saja. Kemudian peristiwa 65 ya, ini membuktikan bahwa ideologi ini tidak pada tempatnya hidup di Indonesia. Kenapa? Karena kita yakini bahwa kita ini adalah negeri yang luar biasa, terdiri dari berbagai pulau, suku, ya, bangsa, kemudian disatukan ya oleh ideologi. Jadi ideologi itu mempersatukan kita. Ya, ini terbukti dan itu menjadi catatan sejarah yang patut kita jadi introspeksi. Jangan sampai peristiwa itu terulang lagi. Tidak perlu 3 kali, kita sudah 2 kali. Ya, 48 dan 65. Jadi gini ya, ada buku ya yang ngarang Eric Dover itu True Believer. Ya, nanti pendengar RRI bisa cari ya buku
dan itu ada terjemahnya kalau tidak salah, yang menerjemahkan itu siapa lupa saya. Itu bahasa Indonesianya gerakan massa, ya, gerakan massa. Jadi dalam buku itu Eric Gauper menyampaikan bahwa orang bersedia mati menyerahkan nyawanya, kemudian ideologi yang bertentangan dengan negaranya, itu yang potensi siapa yang masuk gerakan itu? Satu, orang miskin katanya. Orang miskin. Jadi orang miskin itu kan tidak punya hope ya. Jadi oleh sebab itu kemudian ini sangat mudah. Kita terbukti ya bahwa komunis masuk di Indonesia itu ladang suburnya adalah karena kita ada jurang yang lebar waktu itu. Ya, waktu zaman Belanda, ya, Snowpit, ideologi itu masuk pertama di Hindia Belanda, dibawanya oleh Snowpit. Kemudian muridnya Snowpit itu Semaun, ya. Itu kenapa? Karena waktu itu ada perkebunan masuk di sini, ada kaya miskinnya yang kemudian subur itu, ya, dan terbukti kemudian kita ingat sejarah juga mencatat bagaimana ideologi komunis dulu mempunyai akar yang kuat di daerah-daerah yang ya, saya tidak usah menyebut tempatnya, tapi saya yakin masyarakat Indonesia tahu. Nah, jadi kewajiban pemerintah ya, kita semua mulai dari pusat sampai daerah adalah ya untuk mesejahterakan masyarakat. Otonomi itu salah satu jawaban. Kemudian memberikan ruang kepada desa itu adalah salah satu jawaban. Dulu ya, zaman-zaman sebelumnya kan kita sentralistik. Ya, otonominya sangat terpusat, namanya aja sentralis. Sekarang ini otonomi, ya. Sehingga yang tahu itu kan masyarakat yang di bawah, ya, pimpinan yang di bawah mulai desa. Oleh sebab itu kemudian pemerintah mempunyai kebijaksanaan, di antaranya ya dana desa. Itu salah satu jawaban. Salah satu jawaban saya ya supaya uang beredar ya, cepat beredar di masyarakat. Salah satu cara saya sebagai bupati adalah begitu ada kesempatan untuk mencairkan dana desa harus cepat-cepat dicairkan. Dan alhamdulillah Magetan yang salah satu yang nomor satu di Indonesia untuk mencairkan dana desa. Kita dapat penghargaan dari Kementerian Desa, itu salah satunya mempercepat uang beredar. Jadi yang kedua, kita ingat ya, ada ahli mengatakan begini, orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh akan tetap miskin. Artinya apa? Orang miskin itu bisa diputus rantai itu. Salah satu saya katakan itu dengan pendidikan. Kita semua duduk di sini, bisa berdiri di sini, mungkin ada jadi pejabat karena pendidikan. Sebab itu masyarakat harus berkesempatan untuk membeli pendidikan yang semudah-mudahnya ada. Ya, tuh kan ada wakilnya kalau tidak ada. Ada yang sekolah, ya, seperti PMD, kemudian ada DPHPKP, ya. Ya pasti ada sebabnya. Nah, ya kan ada kepentingannya. Ada yang kepentingan ini, ada yang kepentingan ini. Nek awakmu loro kok ya harus kok. Ya kan? Faris Ajeng, Trans TV mengabarkan.